everybody, welcome home to online service UG pada hari ini. Teman-teman semua, selamat datang di Zoom meeting atau melalui YouTube atau melalui apapun. Kalian bisa hadir pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Teman-teman, gak kerasa kita udah masuk ke dalam Sabtu kedua di bulan Desember. Gue harap kalian semua mendapat perlindungan dari Tuhan setiap saat. Gue berharap dan berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu, dan gue juga yakin Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Maka daripada itu teman-teman, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kita akan berdoa. Mari gue ajak untuk kita semua berdoa bersama-sama. Kita serius, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon perkenanan Tuhan supaya Tuhan hadir di setiap pertemuan-pertemuan kita, khususnya hari ini. Dan di mana kalian berada, gue yakin Tuhan pasti hadir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami semua diberikan kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan, Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Amin, amin, amin. Mari kita angkat suara, kita nyanyikan. Dalam kemuliaan-Mu Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Haleluya. Katakan kasih dan ampunan, kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan. Mari nyanyikan. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, 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 Hosana termulia. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi, kan segera terjadi. Amin. Di saat kita menyembah. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Mari angkat suaramu, katakan Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan, pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti mata-Mu, ajarku mengasihi seperti-Mu. Yeah, lembutkanlah hatiku agar ku hidup hanya bagi-Mu di sepanjang
untuk selamanya. Come on, we sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Mungkin saya mau nanya nih, masih ada yang inget gak tema-tema Ya, minggu-minggu kemarin? Atau mungkin bagaimana cara kita agar unity dalam komunitas? Unity, community. Ayo, ada yang hafal gak? Ayo, Bhinneka Tunggal pendek Ika. aja. Siapa tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Ya benar. Udah mami gua kagak. Unity of Community. Ini ngomong siapa ya? Sering-sering Fania. ya? Oh, Fania. Oh, Fania. Iya, terus saya Fania. Tadi apa tadi? Yang terakhir kan kita bahas tentang keberagaman, berbeda-beda tetapi satu jiwa, Bhinneka Tunggal Ika. Terus kita bahas Unity of Community. Terus apalagi ya, tentang satu tujuan gitu yang pas Kodanil jadi supirnya. Oh, iya, oke. Aku lupa yang lain. Udah, itu udah bagus banget itu. Disuruhnya satu tapi ini banyak. Kasih jempol dong buat Fania. Yuk. Jempol, kasih jempol. Mantap. Ya, bener. Oke, itu Fania keren banget. Excellent dia berarti. Masih ingat. Nah, itu kan Fania wanita. Coba yang cowok yuk, satu orang. Apa sih yang mungkin yang kita dapat, yang teman-teman dapat? Yuk cowok, satu orang. Satu kata juga boleh, atau satu kalimat. Gimana caranya kita bersatu atau unity dalam komunitas kita? Ayo, cowok, satu orang. Tadi kan Fania ya. Nah, ini Nicholas deh. Ayo Nicholas. Bagaimana caranya biar kita bersatu, menyatu, unity in community, yang udah kita bahas berminggu-minggu yang lalu, udah hampir 1 bulan lebih. Menurut saya ya, memiliki visi sama misi yang sama. Menyatukan visi. Menyatukan visi dan misi ya. Walaupun memang kita berbeda-beda, tetapi kalau satu tujuan, satu visi ya, pasti kita menyatu. Bener banget. Oke. Ayo kasih jempol buat Nicholas, yuk. Oke. Bisa jawab. Cocok sama Fania berarti. Oke, mantap. Ya, sekarang gini. Nah, itu kan tadi kan udah kita bahas unity, tentang kesatuan. Sekarang kita juga akan bahas tentang unity. Tapi ini judulnya yang dikasih kepada saya itu ialah pembunuh persatuan. Nah, pembunuh persatuan. Apa sih yang menyebabkan persatuan itu nggak dapat dilakukan dalam satu komunitas? Atau mungkin apa yang membunuh persatuan itu? Padahal kita sudah menyatu, kita sudah... Aduh maaf, ini anjing saya kedengeran ya?
Tunggu, saya tutup pintu sebentar ya, bentar. Bebe. Oke, ya. Pembunuh persatuan. Kita kan sudah belajar tentang bagaimana caranya menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu komunitas. Itu udah kita bahas selama 1 bulan lebih. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang menyebabkan persatuan itu dapat dibunuh atau dapat hilang. Nah, sekarang kita mau buka yuk ayatnya di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Udah ketemu semua? Kalau udah ketemu semua, katakan amin. 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 Nah, sekarang kita mau bacanya berganti-gantian ya. Bisa ya? Yang ayat 1 itu cowok. Yang kedua itu cewek. Sampai seterusnya, sampai ayat 9. Bisa ya? Ya, siap-siap cowok dulu, baru cewek, dan seterusnya. Lagi ibadah. Siapa tuh? Tadi lagi ibadah. Ya, Nas. Yaudah, yuk kita baca ya. Ayat 1 itu cowok, ayat kedua itu cewek, dan seterusnya sampai ayat 9. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin pakaian buruk dan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu pembelaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya menjadi dan yang mengirim kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, kalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu jadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Barang siapa menurut? Sudah. Sudah ayat 9 aja. Di semangat itu tandanya. Ya, dari ayat ini mungkin kita masukin ya udah dimasukin beberapa hal yang
dapat menyebabkan pembunuh persatuan itu. Nah, kalau dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga, di sini saya bacakan lagi. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Nah, di sini jelas banget ceritanya, di mana ada orang yang masuk ke dalam kumpulanmu. Ini komunitas kita nih. Nah, ada seseorang yang datang. Kalau misalnya orang itu naik mobil mobil apa sekarang yang lagi booming, yang sultan pakai, ya Lamborghini atau BMW atau apalah itu ya, pokoknya mau bilang, wah mewah banget. Apalagi itu mau bilang apa pakai listrik, wah itu udah high banget itu. Nah, orang yang datang pakai mobil kita hormatin banget. Halo ya, puji Tuhan, gimana kabarnya? Kamu udah makan belum? Yuk, kalau belum makan kita makan. Nah, itu kita baik banget pokoknya kalau sama orang yang datangnya itu pakai mobil. Ya mobil tadi, mobil Lamborghini atau mobil apa. Terus ada yang datang lagi. Kucuk, naik sepeda. Siapa itu namanya? Siapa yang pakai sepeda? Ayo ngomong, jujur siapa? Kita lihat, Yabes datang, waduh naik sepeda, kucuk. Kita membandingkan kedua orang ini, yang tadi yang satu mobil kita perhatikan itu dengan perhatian banget, pokoknya lembut ngomongnya, nggak kasar. Tiba-tiba Yabes datang. Halo, kamu Yabes ya? Iya. Udah masuk, cepet ke atas. Waduh. Nah itu, kalau lihat dari ayat ini, ayat 1 sampai 3 tadi, itu kalau misalnya ada seorang datang kepada komunitas kita, itu mungkin memang ada perbedaan yang kalau kita nggak mengerti firman, kita nggak hidupi firman, pasti kita namanya juga manusia melihat itu yang kelihatan, atau mungkin memandang yang kaya atau miskin, memandang yang kaya tapi tidak melihat yang miskin, atau mungkin memandang yang cakep, ganteng, cantik atau good looking, tapi tidak memandang yang mungkin bisa dibilang jelek. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini, itulah yang dapat membunuh persatuan di dalam komunitas kita. Ayat 4. Kita baca. Satu orang baca yuk, satu orang baca. Ya, Yakobus 2 ayat 4. Yang ayat 4-nya. Minta tolong satu orang. Ya, kalau nggak saya tunjuk deh. Ya, Fania. Ayo, Fania. Minta tolong. Baca ayat 4. Yakobus 2 ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, dengan jelas firman Tuhan katakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan? Nah, pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai apa? Hakim. Nah, hakim itu pekerjaan yang bagus apa enggak sih? Ya bagus lah. Kalau hakimnya itu benar, tapi di sini bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Nah,
Jadi yang membunuh persatuan itu ialah pembedaan. Di mana kita bertindak sebagai hakim. Kita ngejudge kalau orang miskin itu, wah udah, pokoknya miskin tuh kastanya itu rendah. Atau mungkin orang yang nggak good looking itu rendah di bawah. Udah, nggak usah perhatiin dah. Itu salah besar. Firman Tuhan tadi berkata, kalau itu kita membuat pembedaan kalau misalnya melihat yang kaya miskin. Atau mungkin jelek bagus, jelek cakep. Membuat perbedaan dan juga bertindak sebagai hakim yang dengan pikiran yang jahat. Nah, ini saya baca cepat di ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah telah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Kalau kita tahu firman ini, kita nggak akan lagi yang namanya membanding-bandingkan. Baik itu dia mau naik sepeda, naik beca, naik apapun itu, kita sebagai orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan lagi membeda-bedakan. Jangan lagi jadi sebagai hakim. Kita ngelihat kalau orang yang miskin kita atau yang jadi tidak terpandang gitu. Sedangkan yang kaya atau mungkin levelnya tinggi, kita langsung hormat. Kita senyumnya sama orang-orang yang tinggi aja. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang datang, baik itu dia naik sepeda atau naik motor, kita harus ramah juga kepada mereka. Karena itu jiwa. Di sini yang kita lihat itu jiwa. Bahkan Allah sendiri tadi di firman Tuhan ini berkata apa? Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Untuk apa? Untuk menjadi kaya dalam iman. Nah, dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Nah, terakhir apa tuh? Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, yang saya mau nanya gini. Mengasihi Dia, kita mengasihi Tuhan. Apakah kita harus juga mengasihi sesama? Ayo. Apakah cukup kita udah, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku mengasihimu Tuhan. Apakah cukup? Kita udah mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama. Gimana? Ayo. Tes. Tidak. Waduh, Jordan tuh. Kenapa, Jor? Tes. Karena ada pepatah mengatakan, jikalau kita tidak bisa mengasihi yang ada di depan mata kita, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Keren. Ya. Tepuk tangan buat Jordan. Tepuk tangan online. Wih. Bener banget kata Koko Jordan ya. Kalau kita aja nggak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana kita mau mengasihi yang nggak kelihatan? Nah, gini, kalau kita benar-benar ya mengasihi Tuhan, itu kita wujudkan dengan cara apa? Ya dengan cara mengasihi sesama kita. Kalau kita berkata ngomong Tuhan, aku mengasihimu Tuhan di gereja. Tetapi kita sama saudara sendiri aja atau mungkin sama teman kita di gereja nggak bisa yang namanya saling mengasihi, saling merangkul. Kita masih memilih-milih, membeda-bedakan. Lu nggak cocok sama gua, nggak selevel. Lu mah, aduh, jangan lagi ya. Itu yang bisa membunuh persatuan dalam komunitas kita. Jangan lagi adanya perbedaan yang kita buat. Oke, teman-teman setuju? Amin. Amin. Haleluya. Ya, sekarang kita lanjut. Itu yang pertama tuh, yang bisa membunuh persatuan itu ialah pembedaan. Kita membuat perbedaan. Yang kedua, tadi kita
sampai ayat 5 ya. Nah, ayat 8. Kita langsung aja ke ayat 8. Saya akan bacakan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, yaitu apa tadi? Mengasihi dia. Hukum pertama itu ialah kasihlah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, itu hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Ya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu, nah tuh, di akhirnya apa dikatakan? Kamu berbuat baik. Nah, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi sesama. Prakteknya kita praktek kepada sesama kita dalam cara kita mengasihi. Mau dia orang miskin, orang tidak terpandang, sering dikucilkan, tapi kita tetap mengasihi. Itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita wujudkan kepada juga sesama. Nah, itu ayat 8 dan ayat 9. Tetapi ini yang terakhir ya. Apa sih yang dapat membunuh persatuan itu? Ini poin kedua yang saya dapat dari perenungan saya. Tetapi jikalau kamu memandang muka, wah tuh, memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Wah, ternyata kalau kita membuat perbedaan dan kita memandang muka, maksudnya apa? Ya, kita memandang itu orang dari itu jelek apa cakep, atau ini kaya atau miskin. Ini orang gampang apa ya? Kayak apa ya? Misalnya gini, orang kan ada yang mungkin bisa, aduh Hansel, ya Hansel, welcome Hansel ya, aduh perang dia mau habis nih ya. Ya jadi gini, kalau kita memandang muka, membuat perbedaan, itu kita melakukan dosa. Ini dengan jelas nih di ayat 9. Kita melakukan pelanggaran. Jika kita memandang muka, nah kita berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kita melakukan pelanggaran. Nah, jadi poin yang kedua itu ialah apa? Memandang muka. Yang pertama tadi kita membuat pembedaan. Dan yang kedua itu kita memandang. Muka itu baik mungkin dari jelek parasnya atau mungkin cakep, dari kaya atau miskinnya. Janganlah kita dalam komunitas ini ya, khususnya di UJI, jangan kita melihat-lihat orang itu kaya atau miskin, orang itu cakep atau jelek. Pokoknya kita semua sama. Tuhan malah mencari, tadi apa ya, di ayat yang ke-5, Allah memilih orang-orang dianggap miskin untuk apa? Menjadikannya kaya dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Makanya kita jangan menjadi hakim. Hanya Tuhan yang dapat menghakimi. Jangan kita menjudge orang dari apa yang mereka punya. Amin. Tapi hendaknya lah kita harus saling mengasihi. Nah, poin yang terakhir. Haleluya. Apa yang bisa membuat persatuan kita pecah? Atau pembunuh persatuan itu apa? Poin yang ketiga, yang terakhir, kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dimohon dengan kasih. Hansel tadi ada gak ya? Masih ada gak ya? Sel? Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Hansel, halo? Apakah bisa baca ayatnya, Sel?
Bisa ya? Hansel. Oke, kalau misalnya nggak bisa, Koko Jordan deh minta tolong deh. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Pasal 2 ayat 3-4. Yang poin ketiga adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amen. Di sini sudah jelas banget poin ketiga, ya, yaitu apa? Yang bisa membunuh persatuan, yaitu ialah rasa egois, ego kita, mementingkan diri sendiri. Inilah yang membunuh persatuan. Nah, saya bacakan kembali ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendak dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini dalam komunitas kita, kalau kita nggak mau perpecahan atau mungkin persatuan kita mudar atau dapat dibunuh dengan egois dan mementingkan diri sendiri, makanya kita harus mempunyai karakter yang namanya apa? Rendah hati. Dan kita harus lebih lebih mementingkan kepentingan orang lain. Jangan maunya, aduh kita mulu, kita yang diperhatiin, kita. Pokoknya gue yang harus paling best, spesial. Gue harus duduk paling depan. Yang lain harus di belakang gue. Waduh. Pokoknya gue harus dihormati. Waduh, itu saya rindu teman-teman buang tuh semua tuh keegoisan itu tuh dalam mementingkan diri sendiri, dalam mengutamakan bahkan tuh. Coba kita belajar kalau kita memang sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, pasti kita juga dapat mengasihi sama. Kita nggak akan egois. Bahkan kita tadi kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Kita berarti harus menjaga orang itu seperti kita menjaga diri kita. Jadi walaupun orang itu mungkin kadang jengkel atau mungkin kadang bikin kita sakit hati, bikin kita nggak enak lah. Ingat, Tuhan Yesus juga pernah berkata apa? Kasihlah apa? Ayo. Kasihilah musuhmu. Kasihlah musuhmu. Waduh, tuh berat banget. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jangankan musuh, teman kita juga, teman bahkan kadang kita susah ngasih teman kita yang kadang buat kesalahan sama kita. Nah, disinilah kita harus belajar meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Walaupun orang-orang sudah menyiksa dia, meludahi dia, mencambuk dia, tapi dia tetap bahkan mendoakan mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di sini nih kita harus mempraktekkan kasih itu. Kita nggak egois, kita harus lebih mementingkan kepentingan orang lain. Amin. Bisa nggak nih semuanya mempraktekkan kasih itu? Rasa ego kita tuh kita buang jauh-jauh. Bisa? Amin.
On progress ya, haleluya. Ya, semuanya sama kok. Semuanya nggak ada yang sempurna. Saya juga masih progress. Yang penting kita ada jalannya, usahanya untuk melakukan itu. Ya, dan mungkin kita nggak akan bisa tanpa pimpinan Roh Kudus. Makanya minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Nah, oke. Ini ayat terakhir ya sebelum kita masuk doa syafaat. Ini ayat terakhir. Nah, 1 Yohanes kita mau baca yuk. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Oke, udah dapat semua ya? Dimohon dengan kasih. Tadi Koko Jordan ya, sekarang cewek. Grace. Halo? Grace bisa nggak? Bisa kok. Bisa ya? Ya udah. Yuk dibaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke, amin. Haleluya. Ini jelas banget. Ayat 10 saya bacakan lagi. Inilah kasih itu. Bukankah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Amin. Jadi teman-teman yang saya mau bagikan itu tadi ada 3 poin pembunuh persatuan. Kita harus tahu itu. Yang satu, pertama apa? Adanya pembedaan. Dari setiap kita membuat perbedaan. Dan juga yang kedua, memandang muka. Kita hanya mau dekat sama orang yang kaya atau mungkin yang populer. Yang ketiga itu apa? Ialah egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, ini nih kalau misalnya kita udah tahu 3 pembunuh ini, kita harus buang jauh-jauh nih. Yang tadi tuh membuat pembedaan, memandang muka, dan juga egois atau mementingkan diri sendiri. Kita harus yang namanya apa tadi yang di ayat 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita dapat mengasihi dia. Dan kalau Allah yang terlebih itu mengasihi kita, kita harus juga saling mengasihi. Mengasihi sama kita. Jadi jangan ada lagi yang namanya pembedaan, kasta tinggi, rendah, memandang muka, dan juga jangan lagi ada egois atau mementingkan diri sendiri. Sendaknya misalnya kalau ada perjamuan kasih lagi, ada pembagian makanan, kita jangan makan dulu, kita tawarin yang lain dulu. Udah makan belum? Ini, gue ambilin. Jangan langsung kucuk-kucuk. Gue dulu, pokoknya harus gue dulu yang makan. Udah, yang lain bodoh amat. Yang penting gue dulu. Waduh. Coba belajar untuk dari hal kecil itu aja. Misalnya kayak ada perjamuan kasih lagi nanti mungkin tahun depan ya. Yuk makan yuk. Kita tawarin yang lain dulu. Yuk. Nah, baru akhirnya kita yang ambil. Pokoknya lebih mementingkan orang lain terlebih dahulu. Amin. Amin, teman-teman. Amin. Oke, puji Tuhan, haleluya. Amin buat Tuhan. Sekarang kita akan masuk kepada doa syafaat. Saya serahkan kepada WL.
Oke, teman-teman semua, kita akan doa syafaat. Jadi nanti kita akan ada, wait, let me check. Oke, kita nanti ada 3 pokok doa. Jadi 3 pokok doanya ini, pertama kita nanti akan doain bangsa Indonesia kita, tanah air kita. Nanti yang doain bangsa Indonesia itu Nicholas ya, Nicholas. Nanti kamu doain bangsa Indonesia. Lalu yang kedua nanti kita doain Bapak dan Ibu Gembala kita ya. Melalui Bapak dan Ibu Gembala kita dituntun dan dipimpin untuk bisa menerima suara Tuhan dan dipimpin seturut kehendak Tuhan. Maka daripada itu kita memohon Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan ya. Nanti yang akan memimpin doa ini aku nanti minta Hansel ya. Hansel nanti boleh pimpin kita dalam doa untuk Bapak dan Ibu. Sorry dipotong, nggak bisa nih. Sorry. Thank you. Kalau gitu nanti boleh Cici Ecek deh ya. Cici Ecek nanti pimpin doa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Dan yang ketiga, nanti kita berdoa untuk gereja kita ya, gereja GBI Trust Spirit dan jemaatnya. Nanti yang doain atau pimpin doa ini aku kasih ke Grace ya. Nanti Grace boleh pimpin gereja kita dan jemaat gereja kita ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kita akan mulai. Ya, kita mulai doa kita ya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari semuanya dalam doa. Terima kasih atas hari yang telah Kau beri pada hari ini. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar kiranya Engkau agar kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang dapat berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi yang mengguncang seluruh perekonomian maupun kegiatan-kegiatan pada umumnya ya Tuhan. Agar kiranya Engkau memulihkan keadaan ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Presiden Joko Widodo dan segenap menteri, wakil, dan staf-stafnya agar dapat menjalankan pemerintahan dan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya musuh-musuh yang ada di balik pemerintahan ya Tuhan dapat Engkau musnahkan ya Tuhan, sehingga bangsa kami tidak
terjadi perguncangan lagi ya Tuhan. Amen. Doa ini kami panjatkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Saya persilakan Cici Ecek. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan berdoa Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang tutup bungkus mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Bapak, Kau berikan kesehatan Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan, Roh-Mu Tuhan, agar mereka mampu Tuhan melewati ini semua Tuhan, apapun yang terjadi dalam gereja kami Bapak. Biarlah Tuhan mereka mampu Tuhan untuk membimbing kami Tuhan. Mereka mampu Tuhan untuk memimpin kami Tuhan di dalam segala masa Tuhan yang terjadi Tuhan saat ini Bapak. Kau berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kiranya Tuhan jika ada yang sakit Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau tutup buku oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus makin bekerja di dalam mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja dan jemaat GBI Taman Surya. Saya persilakan Grace. Masih boleh di sini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI Taman Surya Tuhan. Kau tahu banyak masalah atau pergumulan di gereja kami Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang selalu menyelesaikannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar gereja GBI Taman Surya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biar Engkau memperluas gereja ini Tuhan, agar nama-Mu semakin dimuliakan lagi Tuhan, lewat gereja GBI Taman Surya Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan jemaat-jemaat GBI Taman Surya Tuhan, Kau yang tahu permasalahan jemaat GBI Taman Surya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang selalu menyelesaikannya, menyertai kami selalu Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan segalanya ya Tuhan, Kaulah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nyanyikan, oh God, we worship you, oh God, we worship you, oh God, we worship you, be glorified and magnified, oh God, we worship be glorified and magnified, oh God, we worship. Sekali lagi, be glorified and magnified, oh God, we kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami sudah selesai doa syafaat dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Sebentar kami mau melanjutkan sesi kami selanjutnya. Biar Tuhan berkati kami, biarlah apapun yang telah dibagikan pada malam hari ini, kami memohon biarlah Tuhan memberikan kami pengertian dan hikmat untuk kami bisa lebih ngerti lagi apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui Ko Daniel tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Ko Daniel, ini selanjutnya bagaimana pengumuman ya? Ya, pengumuman. Apa?
Udah di pengumuman. Ya, ini biar Koko aja langsung ya. Pengumumannya teman-teman, untuk minggu depan Natal UG kita akan undur. Jadi Natal UG akan diadakan pada tahun depan ya, bulan Januari. Tanggalnya tanggal 16. Yay! Nah, terus untuk minggu depan apakah kita akan ibadah lagi online seperti ini? Ada atau tidak? Jawabannya, kita hari ini adalah ibadah terakhir. Makanya bersyukurlah kita yang hadir pada saat hari ini ya. Ya, jadi hari ini adalah ibadah uji terakhir. Untuk minggu depan kita tiadakan. Jadi dimohon untuk teman-teman tetap jaga kesehatan, jangan jangan keluar dulu lah, jangan suka keluar rumah, jaga kesehatan, jangan banyak pikiran juga. Tapi tetap juga ya baca kitab, berdoa itu harus. Jangan sampai kita padam roh kita ya.